Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tica Sauni. Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku, hai aku Tica, dan di sini aku akan membuat video reaction lagi. Jadi di video reaction kali ini adalah sesuai request daripada kalian juga ya guys. Jadi aku tuh ada banyak baca ya di komentar aku. Di setiap video komentar aku tuh pasti ada bilang kayak gini. Kayak kan aku udah tahu tuh ya tentang si Nisa Sabian, dan ada juga yang bilang tentang Wida Mansur. Jadi gitu. Jadi aku tuh kayak penasaran gitu sebenarnya siapa Wida Mansur ini, dan aku pengen tahu tentang Wida Mansur ini juga. Dan kalian juga ada request yang pengen aku mereaksi tentang Wida Mansur. Jadi oke guys, kalau kalian penasaran sama video reaction aku, please don't forget to like, comment, share, subscribe. Jangan lupa tekan tanda notification agar kalian tidak ketinggalan sama video terbaru aku. So please keep on watching and don't skip. Oke guys, setelah aku search di YouTube tentang Wida Mansur, ini ada juga channelnya, dan aku tuh tertarik banget sama solawatin aja #ngaji bareng Wida. Aku tuh kayak tertarik aja gitu sama video ini dan pengen banget membuat reaksi tentang video ini, dan pengen tahu tentang si Wida Mansur. Oke guys, sekarang kita akan memulaikan video reactionnya. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Oke, jadi di episode orangnya cantik banget. Gue akan langsung membahas tentang sholawat. Wah. Banyak dari kalian juga yang request, ayo dong bikin video tentang sholawat, keutamaan sholawat, fadilahnya sholawat, kenapa sih kita harus bersolawat, dan lain-lain. Ditambah kemarin gue habis upload foto tentang sholawatin aja, masih ingat kan kalian? Jadi gue bilang sama teman-teman di postingan yang ini, Wah. pokoknya kalau punya hajat, kalau punya sesuatu yang dipengenin, kalau lagi punya keinginan, lagi mau begitu, lagi pengen ini, pengen itu, sholawatin aja. Wah, muslimah banget guys. Jadi teman-teman masih ingat cerita gue, karena gue udah berkali-kali juga cerita tentang ini. Kok aku suka banget ya dengan segi percakapannya gitu. Masih ingat kan ceritanya? Tapi sedikit flashback aja, sedikit untuk mengingatkan kembali, menyegarkan otak kalian. Gue akan bercerita lagi mengenai tentang sholawatin aja. Jadi pada saat itu tahun 2011-2012 lagi hits banget yang namanya MacBook Air, dan itu harganya pasti mahal banget. Oh ya bener. Dan sampai saat ini MacBook memang mahal, jadi ya sudahlah, segala keterbatasan yang gue punya pada saat itu, gue belum menghasilkan apa-apa, belum berpenghasilan, masih jadi anak piyik gitu ya, jadi belum punya duit gitu kan. Dan memang bokap gue selalu mengajarkan bahwa kita tuh kalau apa-apa, mau punya apa-apa, mau minta apa-apa, langsung pergi ke Allah. Yang ditanamkan dan diajarkan sama bokap gue di keluarga kami adalah tidak ada yang langsung ngomong ke orang tua mau apa, pengennya apa. Kita ngomong dulu ke Allah. Itu yang diajarkan sama bokap Masya Allah. gue. Anyway, gue salawatin tuh MacBook. Waktu itu ada banyak yang gue pengenin. Jadi apa-apa yang gue pengenin, gue cari gambarnya di Google, gue capture, gue screenshot, habis itu gue jadi wallpaper. Jadi pada saat gue buka HP ngeliat, wah ada yang gue pengen ini, gue salawatin. Gue pengen jalan-jalan ke luar negeri, gue juga udah sering baca cerita ini di buku gue juga, terutama gue tempel peta dunia di kamar gue, lalu gue garisin mana aja negara yang pengen gue tuju, mana aja kota yang pengen gue tuju, dan gue salawatin. Setiap gue masuk kamar, gue lihat, gue salawatin, masuk lagi lihat, salawatin. Itu mungkin buat penyemangat dia guys. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sebagian besar dari sekian banyak negara yang sudah gue garis-garisin, gue udah kesana. Wah, seru banget. Alhamdulillah. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang intinya sholawat. Jadi teman-teman, kenapa gue sangat bawel banget menyerukan tentang sholawat. Jadi bawel itu apa sih guys? Pada saat ini adalah sholawat. Ya karena memang salah satu kunci kesuksesan yang paling nyata itu adalah Quran dan sholawat. Bener banget. Pada saat itu gue lagi ngisi acara di Islam Itu Indah di Trans TV. Gue bilang kita bersholawat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bila di dunia saja kita sudah memiliki koneksi, maka kita mau kemana aja gampang. Teman-teman nih, misalkan anggaplah teman-teman pengen bekerja di salah satu perusahaan. Jadi teman-teman pengen ngelamar di sini. Kira-kira kalau kalian punya temen yang emang udah lama kerja di situ, istilahnya orang dalam gitu ya, ini kan namanya koneksi. Kira-kira kalian bisa masuk atau enggak? Kemungkinan masuk bisa aja ya. Atau gini deh, kalian pengen masuk ke Univ A, lalu punya kenalan dosen, atau punya kenalan rektor.
kira-kira bisa masuk nggak? Logikanya secara manusiawi, mungkin secara bisa. duniawi bisa masuk. Benar-benar. Jadi koneksi memang sangat diperlukan dalam Itu karena kan bisnis, dalam dikenalin guys. sosialisasi, Benar juga kehidupan sih. sehari-hari. Koneksi kita bakalan mudah kalau kita punya koneksi. Nah sekarang bila kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Allah, maka kita punya koneksi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kenapa? Karena kita kenal langsung sama Allah, kita kenal langsung sama Nabi Muhammad. Mungkin teman-teman pernah familiar tentang satu hadis, yaitu gini: jika ada kita salawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan salawat kepada kita 10 kali. Itu kan hadis kita sudah tahu ya, sudah sering dengar. Pokoknya itu hadis populer banget. Benar, siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Tapi kenapa bisa hadis yang sebegitu dahsyat lewat begitu aja depan kita? Bayangkan loh teman-teman, ini hadis menurut gue bukan hadis yang biasa, dan kita tahu tapi mestinya tuh kita jadi gembira gitu loh, karena mengetahui kalau kita salawat sama Nabi sekali, Allah salawat sama kita 10 kali. Lu tuh siapa sih? Kalau kata William Mansur, lu tuh siapa? Gak bisanya lu, kita sering bermaksiat sama Allah, kita banyak dosanya sama Allah, kita banyak kurangnya sama Allah, ibadahnya nggak usah ditanya, jelek banget. Tapi ketika kita dengan keadaan sehina ini bersolawat sekali saja sama Nabi Muhammad, kemudian Allah salawat sama kita 10 kali, lu disolawatin balik sama Allah, masya Allah. Kita yang banyak dosanya, masya Allah, maksiatnya bukan main, begitu, wah bobrok banget dah. Kira-kira nih ya, pantas apa pantas? Coba, kok bisa-bisanya kalian tahu hadis ini tapi begitu aja gitu, lewat begitu aja kayak sudahlah gitu. Ini spesial banget loh teman-teman, asli. Jadi salawat ini memang kekuatan yang luar biasa. Bayangkan loh, kita disalawatin balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disalawatin 10 kali, masya Allah. Apabila kita dalam sehari salawat 100 kali, apalagi 1000 kali, gue sangat menyukai salawat. Makanya kan hajat gue juga banyak, keperluan gue banyak, cita-cita gue banyak, impian gue banyak. Maka semakin banyak kemauan kita, semakin banyak impian kita, semakin banyak cita-cita kita, ya maka makin banyak salawatnya. Dan banyak kontroversi sebenarnya yang mempermasalahkan postingan gue tentang kalau mau sesuatu salawatin aja. Begini bos, cara dakwah itu beda-beda, pendekatan kita beda-beda. Memang gue ngambil dari banyak sisi. Muslimah banget, Jo. Aku jadi suka banget ya guys. Anak-anak muda tuh demen gitu sama sholawat. Gue senang banget makanya ketika seperti Gus Azmi misalkan, atau Feve Zulfikar, atau misalkan siapa yang membuat sholawat itu terbungkus dengan cantik, terbungkus dengan indah, dengan lantunan-lantunan yang luar biasa enak didengar. Itu kan makin banyak anak muda yang mau dengerin gitu. Bener kan? banget. Gue bersyukur sekali dengan hadirnya kayak salawat Indonesia gitu, Sabian. Ya anak-anak muda jadi makin cinta sama salawat. Gue mungkin tidak ada basic di salawat seperti Gus Azmi dan Feve Zulfikar. Suara gue biasa aja. Gue mungkin tidak main di tarik suara, tapi gue bisa melakukan pendekatan dengan inti atau dalamnya salawat tuh kayak gimana sih. Nah, gue lebih fokus ke situ. Nah, cara menggayatnya itu seperti apa? Oke, gue anak muda juga, gue tahu yang gue pengenin dan gue tahu apa yang gue galauin gitu kan. Anak-anak muda itu impiannya banyak, yang dia pengenin banyak. Nah, cara gue berdakwah kepada mereka, pendekatannya adalah, nih, gue tahu nih, lu pengen kuliah di situ kan? Gue tahu nih, lu pengen punya ini kan, lu pengen punya itu kan, iya salawat. Nah, itu cara pendekatan dakwah gue. Jadi ini yang dimasalahin, please dah, kita tuh suka ribut sendiri di kandang gitu loh. Yang lain mah udah melalang buana, tapi kita diadu sana sini, dan itu diadu sama kelompok sendiri. Wow, jadi kan gue ngerasa kayak please deh, gitu kan. Jadi ya udah, intinya cara pendekatan dakwah gue seperti itu. Dan memang nggak bohong, sudah banyak testimoni demi testimoni yang terjadi. Nah, kalau kalian pernah merasakan kekuatan salawat, yuk monggo komen di bawah. Oke. So, selanjutnya adalah ada juga nih ayat di surat Al-Ahzab. Ya, legging. Ayat 56, ini tentang salawat juga. Kalian bisa buka Quran sekarang kalau mau lihat, atau kita baca bareng-bareng boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini
kita sering banget denger ya ayat ini. Biasanya kalau mau Bener azan itu suka dibacain kan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bahkan Allah aja nyuruh kita bersalawat, coy. Masa kita nggak salawat? Bener Jadi banget. kan udah paham nih bahwa sholawat ini bukan hal yang biasa-biasa aja. Makanya kenapa kalau kita punya hajat kita sholawat kemudian terkabul, wajar. Karena apa? Dengan kita mencintai sholawat, otomatis Allah juga mencintai kita, insya Allah, amin. Dan kalau Allah udah cinta sama hambanya, apa aja dikasih, coy. Apa aja dikasih. Lu mau apa? Lu mau jodoh, asal jangan minta gua aja ya. Lu mau apa gitu? Apa yang lu mau? Omongin, minta langsung sama Allah yang punya semuanya. Buat teman-teman yang mempermasalahkan, apaan nih sholawat kok? Barang sholawat kok pengen ini? Ngajak ribut jadi orang. Ayolah ribut. Rasain dulu, sholawatin dulu gitu. Maksud gue tuh ini yang gue maksud dari kalau kita pengen sesuatu, kita sholawat, insya Allah terkabul. Apa? Karena bila kita sudah mencintai Allah, lalu dicintai kembali oleh Allah, apapun yang kita mau, insya Allah Allah akan penuhi. Dan yang terpenting adalah niat sholawat kita ya karena Allah dan untuk Allah gitu. Oke? Intinya ringannya pembahasannya sampai situ dulu. Gimana sih sholawatnya? Sholawatnya tuh banyak ya, terserah kalian mau kayak apa. Yang paling gue sering dawamin ya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya, simple kan? Zaman sekarang kan udah canggih ya. Kalian kalau misalnya bingung gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gampang, kan ada tasbih digital yang atau tasbih yang tradisional tuh yang butiran-butiran debu. Dan dulu kerjaan gue di pondok, di pesantren. Oh, dari pesantren ya guys. Belum ada tasbih digital, pantesan. punya juga, dan gue juga gak punya tasbih yang tradisional Muslimah gitu. banget. Gue pretelin, jadi kertas gue sobek-sobek, gue jadiin 100 gitu ya. Jadi kertas nih, kan kertas ya, kertas. Iya. Habis itu gue robek set, habis itu gue robek kecil-kecil, habis itu gue jadiin bola. Lalu gue bikin 100 bola. Jadi gue sambil pindah ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, pinter banget. Sambil pindahin bola-bolanya itu loh, bola-bola kertas itu seru banget. Sudah. Oke, sekian dulu dari gue. Pinter banget sih guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kok aku kayak suka banget ya sama segi penyampaiannya gitu. Walaupun tadi dia bilang kayak lo gua gitu, tapi benar-benar suka banget sama segi penyampaiannya. Pantesan ditambah lagi dengan mukanya yang manis banget. Kalau kita lihat itu adem banget ya guys, dengan pembicaranya yang serta kayak apa nih, gimana sih pembicaraannya tuh kayak nggak putus-putus gitu loh, kayak nggak kayak aku kalau aku ngomong kan pasti kayak apa sih aku ngomong gitu ya guys. Jadi si Wida Mansur ini benar-benar kayak pantas banget kalau bagi ceramah dengan kita. Yang dengerin nasihat yang lebih baik itu gimana sih aku ngomong, nah itu kayak aku tuh, ini pasti aku nih guys. Nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya tahu isi hati aku sih tahu, tapi cuman kayak bingung gitu mau ngomong kayak gimana, ayatnya gimana. Itu sih aku ya guys. Oke guys, pengajaran yang aku ambil dari Wida Mansur ini adalah apa yang kita pengen itu kita hendaklah selawat, banyakin selawat aja ya, walaupun belum dapet dia punya barang ataupun yang kita pengen, selawatin aja ya guys, karena selawat kita akan dibalas lagi dengan 10 kali selawat oleh Allah SWT. Jadi perbanyaklah selawatan ya guys. Yang paling aku suka di sini adalah dengan segi percakapannya, dan mungkin ini adalah petunjuk daripada Allah SWT untuk aku nonton ini, karena aku tuh banyak banget yang pengen atau dihajatin untuk aku dan pengen banget semua barang itu. Jadi setelah nonton video ini pasti kebanyakan selawat aja. Dan yes, aku mau bilang makasih banget ke kalian yang udah merequest untuk aku mereaksi tentang Wida Mansur ini. Dan aku sih benar-benar suka banget sama Wida Mansurnya. Maksud aku kayak ngefans gitu ya guys tentang dia, apalagi Wida Mansur ini tentang muslimah gitu. Jadi kayak suka banget gitu sama segi percakapannya. Kok aku tadi ngomong tentang segi percakapannya ya guys, emang sih. Dan bagi aku sih kalau kita nonton videonya Wida Mansur ini benar-benar bagi kita ilmu yang mendalam gitu, yang kita nggak tahu gitu. Jadi aku tuh senang banget ketemu sama channelnya Wida Mansur, dan apalagi ini dia punya channel tentang keislaman gitu. Jadi aku suka banget. Makasih banget ya kalian yang udah komentar tentang Wida Mansur di bawah.
Oke guys, videonya hari ini sampai di sini aja ya. Jadi aku mau bilang makasih banget ke kalian yang udah merequest tentang aku untuk menyuruh reaksi tentang Wida Mansur ini. Dan juga aku doain semoga sukses terus buat Wida Mansur. Dan jangan lupa berdoa ya guys agar pandemi corona ini cepat berlalu ya guys. Please banyakkan doa ya guys dan perbanyakkan selawatan. Itu aja videonya untuk hari ini. So please don't forget to like, comment, share, subscribe. Jangan lupa tekan tombol notification agar kalian ketinggal sama video terbaru. So bye bye, thank you for watching. Assalamualaikum. Downtown we let it go. Sunset high and our body low. Blood rush in the haze glow. My hands, your bones. Don't stop, we break the scene.